Sudah lama aku tidak senang ini. Second, Pandon, Maga Orochi. Sudah cukup lama. Pinjamkan aku. Aku lama ke-8. Ya, halo guys, kembali lagi bersama gue Eririn. Sebelum kita mulai video ini, baiknya kalian kasih like dulu, lalu subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan video yang tidak kalah menarik dari video sebelumnya. Oke, jadi hari ini gue seneng banget karena gue berhasil mendapatkan salah satu barang yang sangat langka dari lini Ultraman Z. Ya, dan barang ini adalah premium Bandai. Yang pasti harganya mahal lah pokoknya, karena barang ini premium Bandai. Oke, jadi barang yang gue maksud adalah apa? Ya, jadi bisa kalian lihat judul, inilah barangnya. DX Darkseid Riser. Jadi di mana Darkseid Riser ini adalah kopian dari Z Riser. Dan dia kalau nggak salah warnanya tuh lebih ke hitam. Dimana Z Riser tuh warnanya itu biru ya. Oke, jadi mungkin untuk awal-awal ya gitu dulu aja. Sekarang gua akan mencoba mengunboxing apa sih isi dari box coklat ini. Langsung kita mulai sekarang. Let's go. Ya, inilah isi dari box coklat tersebut, yaitu benar adalah DX Darkseid Riser yang sudah ada di judul. Jadi kita bisa lihat tampilan dari box artnya. Di sini ada gambar si Hebikura dan sini ada gambar Juggler. Ya, sebelumnya sekedar fun fact aja bahwa pemeran dari si Hebikura ini, kalau nggak salah yang namanya tuh Takaya Aoyagi, pernah muncul di live RTV, yaitu pas HUT RTV yang ke-7. Ya, juga sekaligus menyambut penayangan Ultraman Z di RTV yang kita yang saat ini. Ya, selain itu kita bisa lihat makan Darkseid Riser-nya. Ya, kayak gitu gambarnya. Sini ya paling logo Suburaya, nih apa judulnya, ini logo Ultraman Z, ya tentunya merek Bandai. Di bagian sininya, ya kalian lihat itu ada gambar Juggler dan ada gambar Darkseid Riser juga. Lalu di belakangnya ya gambar Juggler lagi megang pedang guys, dan tertulis DX Darkseid Riser. Lalu di sininya tulisan DX Darkseid Riser Ultraman Z. Lalu untuk bagian bawahnya ya itu cuma ya petunjuk-petunjuk apalah itu, biasa-biasa saja mungkin. Lalu untuk bagian sininya, inilah komponen-komponen yang kita dapatkan dari DX Darkseid Riser ini. Tentunya pertama kita dapatkan kartu dari si Hebikura. Lalu kita dapatkan 8 medal ini, yaitu Zeton, Pandon, Maga Orochi, Goza, Melba, Superkov, Gankyu, dan Reikubas. Dan ini adalah form yang dapat dibentuk dengan menggunakan aset-aset dari medal ini. Di sini ada Z Pandon, terbentuk dari Zeton, Pandon, dan Maga Orochi. Lalu sini ada 5 King nggak salah, dari Goza, Melba, Superkov, Gankyu, dan Reikubas. Dan dimana sebelumnya dari 5 King juga bisa jadi Tri-King. Untuk Tri-King kalian hanya membutuhkan medal Goza, Melba, dan Superkov saja. Oke, tanpa berlama-lama kita akan langsung membuka isi dari kotak ini dan kita akan melihat barangnya seperti apa. Let's go. Ya, inilah yang kita dapatkan
dari DX Darkset Riser ini seperti ada di dalam kotak ini. Yang pertama, kita pasti ya mendapatkan sebuah manual instructionnya. Mungkin kita bakal baca nanti-nanti aja. Yang selanjutnya, kita mendapatkan kartu dari si Hebikura atau kartu dari si juggler. Dan kalau kalian bisa lihat di sini ada penambahan gambar si juggler dan sini ada gambar Hebikura. Ya, untuk di atasnya ini berbeda sekali dengan kartu-kartu yang dari lini DX biasanya. Di sini menggunakan aksara Ultraman atau aksara Negeri Cahaya. Berbeda sekali dengan DX Ultraman yang biasa yang menggunakan bahasa Jepang. Dan untuk belakangnya kosong, gak ada penampakan apa gitu. Kan kalau misalkan kayak yang si Haruki ada gambar sini Ultraman Z, Riku ada gambar Ultraman Z, si Kaburagi ada gambar Skull Gomora. Tetapi di Hebikura ini gak ada gambar apa-apa alias polos. Dan sederhana ingat aja, kartu ini jangan sampai rusak atau jangan sampai rusak lah pokoknya, karena gak akan ada gantinya, bakal susah banget tuh cari gantinya. Oke, yang selanjutnya dan selanjutnya tentu kita dapatkan medal-medal ini. Jadi kayak tadi gue bilang di sebelumnya, kita dapat medal Zeton, Pandon, Maga Orochi, serta Gankyu. Ya, bentuknya kayak gitu. Untuk selanjutnya kita juga dapat medal lagi, 4 medal seperti tadi, yaitu ada Goza, Melba, Superkov, dan Rekubas. Jadi 4 medal ini hanya bisa dapatkan di set ini dan dapat digunakan untuk membuat Nepandon dan Five King yang gue bilang sebelumnya. Oke, yang selanjutnya, nah inilah yang paling penting. Yang selanjutnya kita tentu dapat si Darkset Riser-nya. Seperti yang gue bilang sebelumnya, bentuknya benar-benar mirip banget kayak Z Riser, cuma bedanya sini warna hitam. Sedangkan kalau nggak salah Z Riser itu biru ya, tuh sini kalau nggak salah biru, dan sini warna merah. Dan untuk kristalnya warna ungu ya, warna ungu, beda banget sama yang Z Riser punya. Kalau nggak salah dia warnanya biru ya, Z Riser. Dan sini juga sama, ada logo Z, cuma warnanya berbeda dengan Z Riser. Untuk depannya kayak gitu, untuk belakangnya ya sama kayak Z Riser juga. Di sini ada tombol on off dan sini untuk masukin baterai. Oke, mungkin kayaknya itu dulu untuk review barang-barang yang didapatkan dari DX Darkset Riser ini. Oke, jadi tadi gua sudah membahas apa aja yang kita dapetin dari DX ini. Sekarang kita akan nyoba berubah menjadi Sepandon dan Tracking serta Five King. Oh ya, sebelum itu gue juga pengen bilang bahwa nanti video ini akan dibagi menjadi beberapa part, karena banyak sekali yang bisa diulik dari DX Darkset Riser ini. Yang pertama, kalau nggak salah kita bisa bermain biasa seperti Z Riser. Lalu yang kedua, kalau nggak salah kita bisa mendengarkan suaranya si juggler nih, ada 27 suara ya, karena sekali lagi ini adalah DX Premium Bandai, ya pastinya akan banyak suara-suara dari si juggler ini. Ya, seperti ini bahasa Jepang ya, bahasa Jepang. Lalu kalau nggak salah dia juga bisa role play mode. Itu mungkin bakal dibahas nanti lagi. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung mulai aja. Handsetnya sekarang, let's go. Oke, sekarang gua akan mencoba dulu menjadi Sepandon dengan menggunakan Darkset Riser itu. Tapi sebelumnya gua akan mencoba seperti biasa, bagaimana jika Darkset Riser tanpa medal. Langsung dicoba, dan gua sudah masukkan baterai sini.
dan jadilah juggler. Langsung kita tes jurusnya. Ya, seperti jurusnya, ya standar-standar aja sih. Cuma begitu aja. Oke, dan sekarang kita akan mencoba menjadi Zeppandon. Untuk menjadi Zeppandon, yang kalian perlukan adalah medal Zeton, lalu medal Pandon, dan yang ketiga kalian juga membutuhkan medal dari Maga Orochi. Langsung aja kita coba sekarang. Ya, dan lihat itu, kita berhasil menjadi Zeppandon. Dan ternyata untuk Dark Side Racer ini agak berbeda ya dengan Side Racer. Dan kalau nggak salah ya, Dark Side Racer ini dia nyebutin nama fusionnya dulu atau nama kaijunya dulu lah, baru dia ngeluarin background musiknya. Sedangkan kalau Death Racer, dia ngeluarin background musiknya dulu, baru dia munculin nama form yang dibentuk itu. Misalkan kayak Zeppandon ini, jika di Dark Side Racer akan disebutkan namanya dulu. Tetapi kalau Side Racer, kalau nggak salah, dia pasti bakal ngeluarin background musiknya dulu, baru disebutin nama formnya. Bagus-bagus, menarik sih ini. Langsung aja kita coba jurusnya. Ya, seperti itulah jurus dari Zeppandon. Dan sekarang kita bakal mencoba untuk striking terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Kita langsung mulai sekarang, let's go. Ya, tadi kita udah berhasil membentuk Zeppandon dengan menggunakan fusion dari Zeton, Pandon, serta Maga Orochi. Sekarang gua akan mencoba membuat striking, yaitu striking itu membutuhkan medal dari Golza. Ya, dari Golza yang musuh yang Golza yang pertama nih, gua salah nih. Musuh dari serial Ultraman 3. Lalu kita juga butuh Melba. Melba ini kalau nggak salah juga adalah temannya Golza ya. Ya, temannya Golza yang juga pernah muncul di Ultraman 3 episode 1. Yang selanjutnya kita juga mendapatkan Super Cove. Super Cove ini kalau nggak salah muncul di Ultraman Gaia. Cuman agak lupa gue episode berapa. Episode 1 mungkin ya. Mungkin kalau ada yang tahu bisa komentar lah di bawah. Oke. Ya, jadi kita membutuhkan 3 aset medal itu. Langsung kita mulai sekarang.
Ya, jadi tadi kita udah jadi Tri-King dengan aset Golza, Melba, serta Super Cove. Dan jika pengen jadi Tri-King gimana? 5 King maksud gue, sorry. Dan jika pengen jadi 5 King gimana? Itu cukup mudah. Kalian jangan pencet ini dulu, keluarin medal Golza, Melba, serta Super Cove-nya. Dan untuk menjadi 5 King kita butuh aset-aset 2 Ultra Kaiju medal, yaitu pertama kalau nggak salah ada Gankyu ya. Gankyu ini musuh dari serial Ultraman Gaya, cuman agak lupa gue muncul level berapa. Yang selanjutnya Reikubas. Reikubas ini kalau nggak salah musuh dari Ultraman Dyna yang muncul di episode 25 ya kalau nggak salah. Ya, jadi dengan menggunakan 2 aset itu kita bisa menjadi 5 King. Kita langsung coba aja. Nah, gitu caranya. Kalau kalian pengen buat Tri-King-nya jadi 5 King. Oke? Mantap lah pokoknya nih Darkseid Riser. Sungguh tidak menyesal saya membelinya. Langsung kita jurus. Nah, mungkin itu kayaknya jurus dari si 5 King ini. Wah, keren. Ini keren sih. Mantep sih ini Darkseid Riser. Benar-benar tidak ada tandingannya ya. Keren. Ya, jadi tadi kita udah mencoba-coba fusion yang bisa terbentuk dari medal-medal yang didapatkan dari Darkseid Riser ini, seperti Zephandon, 5 King, dan juga Tri-King. Ya, pokoknya menurut gua ini keren lah, mantep lah pokoknya. Bagi kalian yang punya Darkseid Riser, mungkin nggak bakal lengkap kalau nggak ada Darkseid Riser ini. Jika mungkin kalian punya rezeki lebih, ya gua sarankan coba-coba beli aja sih. Kalau mungkin kalian punya rezeki lebih. Karena ini adalah barang mahal, ini premium Bandai, dan ya harganya juga pasti mahal tentunya. Oke, jadi mungkin kayaknya gua akhiri dulu sampai di sini. Kita langsung aja ke closingnya sekarang. Oke, mungkin kayaknya segitu aja review dari DX Darkseid Riser ini, yang dimana tadi kita udah melihat isi-isi yang didapatkan dari DX ini. Ya, DX Premium Bandai ini ya tadi kita juga udah ya menciptakan sedikit lah, dan bahwasanya si pemilik Darkseid Riser ini adalah si Hibikura ini, yang tentunya Hibikura adalah juggler sebenarnya. Cukup easter egg juga ya saat zaman-zaman Ultraman Z. Oh, ternyata bahwa Hibikura itu adalah juggler, dan tidak disangka-sangka ternyata dugaan banyak ya penggemar Ultraman itu benar, bahwa Hibikura ini adalah juggler yang dari Ultraman Orb, dan dia bermain lagi di Ultraman Z. Tadi kita juga nyoba-nyoba fusion dari 8 medal ini, yaitu ada Zephandon dari Zeton, Pandon, dan juga Manga Orochi. Lalu ada Tri-King terbentuk dari Golza, Melba, dan Super Cove. Untuk 5 King bisa kalian tambahkan Gankyu dan Reikubas. Jadi mungkin kayaknya sampai sini dulu review tentang DX Darkseid Riser ini. Selanjutnya mungkin gua akan mencoba suara 27 suara tersebut
suara-suara apa saja yang dihasilkan dari DX Dark Set Riser ini. Mungkin kayaknya gue juga masih perlu mempelajari tentang DX ini lebih dalam dan detail, karena ini cara bermainnya agak berbeda dari Set Riser ya, dimana Set Riser cuman menampilkan suara form-form saja ya, dan juga jurus. Tapi di sini lebih banyak variasi suara yang tentunya P Bandai. Oke, jadi bagi kalian yang suka video ini, silahkan kalian kasih like, lalu share ke teman-teman kalian suka Ultraman juga, dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak tertinggal video yang tidak kalah menarik dari video yang sebelumnya juga. Oke, jadi mungkin akhir kata gua akhir sampai sini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di review DX Ultraman Z yang selanjutnya. Bye bye.